Nama merupakan sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk, bahkan gagasan atau konsep. Pada umumnya, nama digunakan untuk membedakan satu sama lain, serta menjadi identitas agar mudah dikenali. Namun demikian, nama bukan hanya sekedar identitas, namun pada seseorang, nama memiliki makna, harapan, serta doa dari sang orang tua untuk anaknya. Begitu pula dengan nama tempat, bukan hanya sekedar identitas, melainkan berfungsi sebagai penunjuk alamat agar mudah dikenali. Dengan nama tersebut, seseorang dapat mudah menemukan alamat yang dituju. Mirip dengan nama manusia, nama tempat diberikan karena memiliki suatu makna yang didasarkan pada riwayat atau sejarah legenda daerah tersebut. Salah satunya adalah nama tempat yang terletak di daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Teluk Naga. Menurut pendapat masyarakat, sekitar nama Teluk Naga diambil dari peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Peristiwa apakah yang terjadi sehingga daerah tersebut dinamakan Teluk Naga? Sejarah asal-usul nama Teluk Naga, saya dapat tahu dari orang tua saya bahwa beliau yang pertama menamakan bahwa kecamatan Teluk Naga atau wilayah Teluk Naga itu dengan nama Teluk Naga. Riwayatnya adalah pada zaman dahulu kala tahun 1940-an, pedagang-pedagang Cina yang datang ke Teluk Naga bersandar di Teluk Naga. Beliau itu mengendarai perahu-perahu layar dengan bergambarkan perahunya itu adalah kepala naga. Karena terlalu banyaknya perahu-perahu tersebut, akhirnya masyarakat wilayah penduduk setempat atau wilayah kecamatan Teluk Naga, sekarang sama Teluk Naga, memberitahukan bahwa di wilayah pantai di Teluk banyak naga. Terkenalah suara-suara tersebut sampai kepada beberapa wilayah mengatakan bahwa di Teluk ada naga. Akhirnya terjadilah nama tersebut untuk wilayah Kecamatan Naga menjadi Kecamatan Teluk Naga. Itulah riwayatnya. Pencetus nama Teluk Naga adalah pada waktu itu karena orang tua saya menjabat sebagai asisten wadana dari zaman Belanda sampai Jepang sampai Republik. Maka pada waktu zaman Belanda dulu, nama tersebut dijadikan sama orang tua saya menjadi nama Kecamatan Teluk Naga, wilayah Kecamatan Teluk Naga. Nama orang tua saya adalah Haji Tubagus Salim. Datangnya perahu-perahu pedagang dari Cina itu kurang lebih sekitar tahun 1400-an. Pada waktu itu peradaban pendudukan adalah masih di bawah naungan kepemerintahan kerajaan, yaitu kerajaan Pajajaran pada waktu zaman itu. Jadi belum ada istilahnya kepemerintahan. Setelah tahun 1940 baru adalah dibentuk menjadi dibentuk dari kepemerintahan Belanda menjadi daerah asisten wadana. Ditunjuklah orang tua saya sebagai asisten wadana Kecamatan Teluk Naga. Dan tahun 1956 nama asisten wadana itu dirubah oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi nama Kantor Kecamatan Teluk Naga. Pada waktu itu tahun 1940 bahwa asisten wadana itu adalah kantornya adalah di rumah orang tua saya sendiri. Dan setelah pindah ke wilayah Kampung Melayu pada tahun 1950, tetap nama tersebut menjadi nama Kantor Asisten Wadana Teluk Naga. Akhirnya setelah tahun 1956 maka dirubahlah nama tersebut menjadi nama Kantor Kecamatan Teluk Naga. Ciri khas Teluk Naga ini
adalah yang sekarang masih ada, bahwa perahu-perahu Cina itu yang ada di negara masuk ke Indonesia yang tertinggal oleh orang-orang Cina tersebut yang datang ke Indonesia itu, hanya kesenian-kesenian dari Cina lah yang masih ada di wilayah Kecamatan Teluk Naga, seperti wayang Gampang Keromong, wayang cokek, dan juga kelenteng-kelenteng yang ada di wilayah tepi pantai seperti Tanjung Kait, Tangerang, dan Pecun hanya ada di Kabupaten Tangerang, artinya dari asal dari Teluk Naga. Adat istiadat masyarakat Teluk Naga seperti karena kebanyakan memang dari keturunan Melayu, masih dengan bahasa juga ya bahasa Melayu, tidak ada tercampur dengan bahasa Sunda, Jawa, tidak, hanya bahasa Melayu. Dan sekarang ini kebanyakan bahasanya bahasa nasional, yaitu Indonesia, bahasa Indonesia. Teluk Naga memiliki ikon naga dan terkenal dengan banyaknya pesantren dan jawara. Salah satu jawara yang masyhur di masyarakat dikenal dengan nama Ayub. Masalah soal cerita Ayub yang diambil dibuat film dengan cerita si Ayub juara Teluk Naga, itu adalah pada waktu itu sutradaranya bertemu dengan saya dan kakak saya untuk membuat suatu film Teluk Naga. Akhirnya dibuatlah oleh kakak saya dengan cerita dari kakak saya sendiri, cerita-cerita zaman dulu. Karena untuk samaran daripada nama tersebut, karena kakak saya nggak mau disebutkan namanya, jadi dibuatlah satu-satu nama samaran, yaitu dengan nama Ayub. Bahwa cerita adanya naga adalah karena banyaknya perahu-perahu yang bergambar naga asal dari negeri Cina. Maka dianggap masyarakat, karena pada waktu masyarakat masih ortodoks dan belum mengerti, akhirnya dia mengatakan bahwa di Teluk banyak naga. Teluk Naga bertempat di kawasan yang terletak di bantaran Sungai Cisadane yang tidak jauh dari Taman Wisata Tanjung Pasir, Desa Limo, Kecamatan Teluk Naga. Kecamatan Teluk Naga memiliki 13 desa, yaitu Babakan Asem, Bojong Renget, Kampung Besar, Kampung Melayu Barat, Kampung Melayu Timur, Kebon Cau, Lemo, Muara, Pangkalan, Tanjung Burung, Tanjung Pasir, Tegal Angus, dan Teluk Naga. Lantas, seperti apa populasi penduduk yang terjadi di Teluk Naga? Luas Teluk Naga itu luas wilayahnya sekitar 4.763 hektar ya, atau sekitar 47.631 km persegi. Jumlah penduduk Teluk Naga data terakhir sampai dengan November 2015 sebanyak 142.226 jiwa. Mayoritas penduduk Kecamatan Teluk Naga itu banyakkan penduduk asli daerah ya. Hanya sekitar 20% lah untuk pendatangnya ya, karena memang kita masih merupakan daerah agrowisata dan daerah pertanian. Teluk Naga mempunyai lambang perahu naga. Perahu naga ya memang sampai hari ini secara monumental kita belum buat, tapi itu udah merupakan lambang kita di perahu naga. Profesinya kebanyakan kita jujurnya buruh ya sekarang itu ya, jadi pegawai apa ya, semacam karyawan gitu. Soalnya kalau dari data pertanian kita sudah terbatas. Nomor 2 mungkin nelayan, karena 3 desa wilayah Kecamatan Teluk Naga itu merupakan daerah pesisir laut. Teluk Naga budayaannya yang pertama mungkin lenong ya, karena kita memang sebagian besar itu masih ada pengaruh Betawinya ya. Kemudian ada barongsai, kemudian kesenian cokek juga ada. Jujur Teluk Naga ini sangat besar karena sebelah utara Kecamatan Teluk Naga, maksud saya sebelah selatan Kecamatan Teluk Naga, kita kan berbatasan langsung dengan
Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang Bandara Soekarno-Hatta itu sudah mengalami pelebaran untuk membuat landasan pacu yang ketiga. Ya. Otomatis sebagian kita juga berpengaruh terhadap kegiatan itu. Sekarang perkembangan sudah pesat lah dibanding dulu ya. Kita dari segi infrastruktur, jalan dan sebagainya juga sudah cukup baik, sudah organisasi, kemudian pendidikan dan sebagainya juga sudah ada. Kita juga sudah ada sekolah SMK, penerbangan seperti Kecamatan Teluk Naga. Visinya adalah terwujudnya masyarakat Teluk Naga yang sejahtera, mandiri, religius, dengan berwawasan wirausaha dan berorientasi bahari. Kemudian dari visi ini kita jabarkan ke dalam bentuk misi. Kecamatan Teluk Naga ada 6 misi. Ya, misi itu yang pertama mewujudkan sumber daya masyarakat Teluk Naga yang memiliki sumber daya manusia yang memadai, SDM ya, berarti ya. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Teluk Naga yang cinta damai dan sadar hukum. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan kewirausahaan atau kelompok usaha masyarakat Teluk Naga. Keempat, mewujudkan peningkatan sarana bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, olahraga dan keagamaan. Kelima, mewujudkan masyarakat Teluk Naga yang mandiri, produktif dan profesional. Kemudian yang keenam, tadi kelima ya, saya mewujudkan masyarakat Teluk Naga dengan memanfaatkan bahari sebagai produksi atau profesi lokal, kearifan lokal. What is